Salam Merdeka, selamat datang di podcast Ruang Tamu Radio Republik Indonesia Malang. Oke, kemerdekaan sering kita dengar setiap bulan Agustus, termasuk di tahun 2025 di mana Indonesia masuk di usia yang ke-80 tahun. Perjalanan panjang menjadi sebuah bangsa yang disebut sebagai bangsa yang merdeka. Tapi petik kemerdekaan tidak sekedar diucap, itu harus betul-betul diresapi, kemudian dipahami, dijalankan, dan diisi karena kemerdekaan ini bukanlah sebuah hadiah gratis, diperoleh melalui perjuangan panjang. Nah, khusus dalam podcast Ruang Tamu edisi spesial Agustus kali ini, kami akan mengajak Anda berbincang bersama dengan patriot, karena kami akan ajak Anda dalam topik seputar Patriot Bicara menghidupkan kembali semangat 45. Saya Esti Sulistya bersama Anda, dan tentu kami akan mengajak Anda untuk mendapat kisah dan ceritanya langsung dengan mereka yang menjadi bagian dari bagian perjalanan sejarah bangsa. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kami juga akan mengajak Anda nanti melihat dari perspektif akademisi yang nanti mungkin bisa berkisah atau punya cara pandang dan kacamata tersendiri tentang bagaimana menghidupkan kembali cerita sejarah melalui ilmu pengetahuan. Bersama kami di studio podcast Ruang Tamu Radio Republik Indonesia Malang sudah hadir. Saya perkenalkan dulu satu persatu, mulai dari yang senior terlebih dahulu. Sudah hadir bersama kami adalah Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan Mahmud Esa, Ketua DPC Legion Veteran Republik Indonesia LVRI Kota Malang. Apa kabar? Salam merdeka. Ada salam khusus tidak dari LVRI? Merdeka. Merdeka. Jawabannya juga gitu, merdeka. Sama. Terima kasih dengan kostum lengkap. Ini seragam LVRI, Pak Mahmud. Iya, seragam LVRI. Gagahnya masih kelihatan loh. Gimana dulu waktu muda ya, waktu berjuang. Sekarang usia sudah berapa Pak Mahmud? 79,5. Oh, ada setengahnya ya, 79,5. Ya, 79 Berarti lewat 6 bulan. Lewat 6 bulan. Saya hormat karena ini seusia dengan Eyang Kakung saya juga ini. Terima kasih karena perjuangan Anda juga Indonesia menjadi seperti sekarang Pak Mahmud. Matur sembah nuwun sudah berkenan hadir di podcast Ruang Tamu RRI. Kemudian dari akademisi hadir bersama kami beliau guru besar dan beliau juga adalah dosen sejarah dari Universitas Negeri Malang bersama kami Profesor Dr. Dewa Agung Gede Agung MH. Pak Dewa, ya dipanggilnya Pak Agung juga. Oh iya, boleh. Terima kasih aja. sudah Ya, terima hadir kasih bersama kembali. kami. Ya. Kita minta cerita dari Pak Mahmud dulu ya, Ya. karena setiap mendengar kata merdeka pasti ada sesuatu yang bergetar di hati. Apa yang ada di benak Anda, Pak Mahmud, ketika ada kata merdeka? Terima kasih, Mbak. Terkait dengan kata-kata merdeka. Kalau kita sejarah yang lalu, sebelum kami, itu dalam rangka perebutan untuk meraih kemerdekaan, itu para pendahulu kita itu mempunyai semacam jiwa, semangat, nilai-nilai perjuangan. Kemudian terakumulasi tanggal 17 Agustus 45 dinyatakan merdeka Indonesia dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia oleh Bung Karno dan nah, dengan kata-kata merdeka ini, sebelum itu merdeka proklamasi ini kan kita dijajah. Ya, kita dijajah, kita sangat menderita, kemudian sengsara dan sebagainya, sehingga jiwa kita ini ingin supaya tidak menderita. Akhirnya jiwa ini diekspresikan yang kalimatnya dengan semangat. Jadi jiwa semangat, jiwa ini itu merupakan salah satu sesuatu yang bisa menjadikan sumber kekuatan manusia, kehidupan manusia. Nah, dengan semangat itu ini ekspresinya tadi itu, karena kita dijajah itu ingin semangat ini sehingga timbul suatu keinginan. Keinginannya apa? Merdeka. Nah, artinya merdeka ini bebas dari penderitaan maupun penindasan dari penjajah. Jadi Sudah jiwa semangat. 80 tahun loh sekarang. Kita sudah betul-betul merdeka belum ini menurut Pak Mahmud?
menurut saya secara lahir ya sudah merdeka. Namun demikian kami lanjutkan tadi, setelah merdeka apa kita ongkang-ongkang saja atau diam saja? Kan tidak. Ya. Kenyataannya penjajah waktu itu, waktu kita sudah proklamasi, penjajah ini menginginkan kembali lagi Indonesia. Karena apa? Karena mungkin sudah sekian ratus ada di sini dan sebagainya ya. Sehingga dia inginkan lagi menjajah sini. Yang contohnya suatu negara itu Belanda. Nah, Belanda ini padahal dia sudah kalah dengan menyerahkan kekuasaannya kepada Jepang. Ya. Tanggal 8 Maret 1940. Nah, itu tidak digaungkan lewat RRI dulu atau radio-radio ya, tidak digaungkan. Belanda pintar. Sehingga pada saat Jepang kalah dengan Amerika, serangan balas ini, nah itu Belanda ingin kembali lagi sini. Alasannya apa? Karena tidak pernah menyerahkan kekuasaan saya Hindia Belanda ini kepada siapapun. Padahal perjanjian dengan Jepang sudah ada. Hanya tidak digaungkan ke dunia luar. Sehingga masuk lagi Belanda ingin kembali. Gitu. Ingin kembali, kemudian setelah kembali ke sini, ya kita kan sudah merdeka. Sudah memproklamirkan kemerdekaan. Namun saat itu kita bukan mengatakan bahwa Indonesia merdeka, tapi hanya proklamirkan saja kemerdekaan kan itu. Nah ternyata Belanda kesini lagi, penjajah kesini lagi. Nah dengan jiwa semangat yang mulai mungkin dari sejarah kuno ya, dari Mises Sriwijaya, Majapahit kan ingin merdeka. Nah 17 Agustus ini kan proklamasi kemerdekaan, ya gitu ya. Nah kemudian dengan Belanda ingin kembali sini, itu Amerika juga kesini juga sekutu, kesini lagi karena kalah Jepangnya kan gitu, dan dompleng. Karena Belanda ini kan sekutunya Amerika termasuk Inggris. Jadi bonceng ke sini yang ingin menguasai lagi. Nah setelah proklamasi kemerdekaan ini kan kita tidak ungkang-ungkang karena ternyata musuhnya datang lagi dan lebih banyak lagi gitu. Sehingga kita nyatakan belum merdeka, hanya proklamasi saja. Nah ini dengan jiwa semangat yang diarahi oleh dulu tadi itu, jiwa semangatnya sebagai senjata moral untuk melawan ini yang datang kembali, Amerika maupun Belanda yang sini lagi kan. Sampai dengan kira-kira 4 tahun kemudian dengan jiwa semangat nilai perjuangan yang dulu sebagai senjata moral itu ternyata bisa mengalahkan negara-negara yang besar ini. Itu, nah, itu diakhiri dengan peristiwa 4 hari perang di Solo yang sekarang jadi hari veteran nasional yang nanti sebentar tanggal 10. Ya, itu kaitannya itu ya. Jadi tanggal 10 nanti itu adalah dinyatakan sesuai dengan undang-undang Kepres nomor 30 itu tahun 2014 itu dinyatakan bahwa tanggal 10 Agustus itu merupakan hari bersaudara yang hari veteran nasional. Sehingga setelah 49 ini apakah sudah merdeka tadi? Ya mestinya kita sudah merdeka, sudah bernegara, sudah merdeka. Namun selanjutnya ya, kami ini para pejuang ini menganggapnya masih ada permasalahan bangsa. Jadi kalau dulu musuhnya Belanda, orang lagi kira-kira itu. Nah sekarang setelah 49-50 ini kesini itu lawannya siapa? Permasalahan bangsa. Ya, permasalahan bangsa ini apa? Banyak sekali. Sampai sekarang harus globalisasi itu jiwa semangat ini masih dipakai oleh mereka. Nah, hanya dengan musuh yang berbeda tadi ya? Musuhnya berbeda. Nah musuhnya ini kan permasalahan bangsa banyak. Ya. Ada kemiskinan, koruptor, narkoba, separatisme, dan lain-lain banyak sekali. Nah ini menurut tantangan-tantangan ini. Siap. Ya, jadi supaya kemerdekaan itu tidak hanya berhenti di satu titik tadi 45, 49, justru bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu hingga seterusnya. Sampai tahun ini aja udah 80 tahun, artinya Indonesia tetap ada, tetap eksis dan kita betul-betul menjadi bangsa yang merdeka dari permasalahan tadi. Nah, cerita ke masa lalu. Waktu itu Pak Mahmud
di tahun-tahun ketika Anda ikut berjuang, itu Anda bertugas di mana, kemudian ada kisah apa yang paling membekas di hati Anda sebagai perjalanan perjuangan Anda untuk bangsa ini? Baiklah, yang paling terkesan. Karena kami kan veteran pembela Seroja. Yang kami jangket istilahnya, yang terkesan. Karena kami kan pasukan. Kebetulan pasukan itu dipilih yang orang-orangnya bisa bergerak secara cepat. Dulu istilahnya itu SBSS, Satuan Bergerak Setiap Saat. Nah kami ini, begitu ada pergolakan di Timur-Timur, ini Seroja kan Timur-Timur. Ya. Ya, kita udah monitor waktu itu, kita selalu monitor, di sana itu ada namanya dekolonisasi penjajahan Portugis. Artinya dekolonisasi penjajahan itu kekuasaan diserahkan ke masyarakat setempat. Sehingga di sana berebut beberapa kelompok-kelompok partai-partai. Ya, ada Trabalista, ada Kota, ada APODT, UDT, Pretelin. Yang berkuasa di sana, Pretelin kebetulan yang menang di sana. Pretelin ini adalah binaan atau pasukan dari negara asing atau Portugis waktu itu. Nah, kami ke sana itu dengan mendadak untuk, karena yang 4 partai tadi kan ingin integrasi dengan kita. Gabung dengan Indonesia. Nah, Indonesia yang terima. Karena apa? Karena karena Portugis ini haluannya kan komunis. Yeah. Mohon maaf ya. Ini komunis. Indonesia waktu itu kan sedang gencar-gencarnya untuk memberantas komunis sampai akar-akarnya. Nah, ini satu. Yang kedua, Timur-Timur mulai Jalan Sriwijaya, Majapahit itu masuk wilayah Nusantara. Itu Nusantara ya, Indonesia inilah kira-kira. Sehingga dasar itu Indonesia menerima untuk berintegrasi dengan rakyat di sana. Musuhnya Pretelin itu namanya, tentara asing, dan masih dikendalikan. Yang membuat kisah itu jadi sesuatu yang masih bahasanya Pak Mahmud tadi jangget tadi. Ya. Itu ada betul di dalam lubuk hati yang paling dalam. Ya. Itu waktu peristiwa apa? Gini, kami tadi saya sampaikan kami pasukan yang SBC tadi ya, Satuan Bergerak Senjata. Dengan adanya itu, ini pasukan kan masih jarang dulu. Nah kami kan tergabung Satuan Bergerak Setiap Saat, sehingga kami diangkut sama pesawat karena punya kemampuan untuk terjun ya, diterjunkan di Dili, pusatnya Timur-Timur itu, di kota. Nah di kota itu asrama tentara ngumpul di situ, sehingga kami diterjunkan di situ. Sehingga yang kesan tadi ya, itu di sana begitu terjun kita tidak tahu mana anggota mana, kan tidak sama. Karena ada yang di sana. Nah itu terkesan sekali itu. Dan musuh ada di situ. Sehingga yang namanya katakanlah bukan ngecap ini ya, tapi desingan peluru sama mortir itu setiap saat ada di sini. Itu yang paling terkesan itu. Kita terjun di bawah itu adalah musuh. Bahkan ada yang terjun di asrama. Ada lagi, bukan ini lucu, ini pagar, payungnya ke asrama, orangnya di luar. Itu banyak yang gitu, ada yang masuk sana ya langsung gugur kan gitu ya. Ada yang di depan rumah monyet penjagaan itu, begitu terus di situ, kan ini jaga, ya sudah tinggal. Itu yang terkesan bagi saya. Dan kami bersyukur karena Pak Mahmud ya, sampai sekarang diberi kesehatan, panjang umur bisa berbagi kisah perjalanan sejarah itu. Kalau detail mungkin ya lebih banyak lagi lah nanti. Itu yang terkesan. Terima kasih ya sudah menjadi bagian dari pejuang-pejuang yang ikut memperjuangkan negara ini. Terima kasih Pak Mahmud. Saya mau ke Prof. Dewa Agung. Kita mendengar langsung dari bagaimana kisah perjalanan itu hanya sekelumit dari sekian banyak proses panjang sejarah bangsa. Sebagai akademisi dan sebagai orang yang hidup di masa sekarang, ketika bersanding langsung dengan pelaku sejarah, sebagai akademisi, apa yang Anda ingin sampaikan ini kepada Pak Mahmud sebagai seorang veteran pembela Seroja? Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya.
Ya tentu pertama salam hormat saya kepada Pak Mahmud. Sama-sama. Nah, beliau ini sudah mengalami langsung. Jadi life experience-nya itu luar biasa terkait dengan Seroja Timur Timur. Ya. Nah, kalau saya ini kan sebetulnya hanya membaca dari buku-buku. Karena itu kebersamaan ini sebetulnya merupakan kolaborasi untuk saling mengetahui apa yang menjadi jiwa zaman dalam sejarah disebut dengan Zeitgeist. Nah, jiwa zamannya beliau yang tahu. Kalau saya kan hanya membaca buku-buku saja. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa dalam belajar sejarah itu jangan tekstual, tapi kontekstual. Nah, saya mungkin teksnya, gitu kan ya. Dan yang menulis pun adalah sejarawan sebagai subjek yang terkadang sebagai subjek itu kan punya kepentingan tertentu. Nah, karena punya kepentingan tertentu, terkadang bias juga. Nah, karena itu dengan bersanding dengan beliau, dari apa yang beliau katakan, itu sebetulnya menguatkan bahwa peristiwa sejarah itu sebetulnya tidak cukup kita dibaca dalam teks. Itu pertama. Yang kedua, dengan beliau sebenarnya kami tidak hanya, atau saya tidak hanya mengetahui apa yang beliau deskripsikan di dalam kegiatan atau di dalam acara ini. Tetapi yang terpenting adalah memahami. Karena memahami itu adalah tidak melihat bagaimana sesuatu itu nampak, tetapi yang tidak nampak. Mungkin banyak hal yang tidak nampak dari beliau yang belum terekspresikan. Contoh sederhana tadi. Ya, tadi kan Mbak Evi mengatakan merdeka dengan genggaman tangan seperti itu. Padahal sebetulnya awalnya berdasarkan maklumat pemerintah 31 Agustus 1945 tidak seperti itu. Tetapi adalah apabila maklumat mengatakan seorang pejuang kalau ketemu dengan pejuang lain mengangkat tangan dengan telapak tangan menghadap ke depan, telapak tangan menghadap ke depan. Iya. Okay. Dan bersamaan dengan itu mengucapkan kata merdeka. Jadi merdeka. Begini. Jadi bukan mengepal, tapi Bukan. justru tangannya dibuka. Nah, ya? itu maklumatnya. Okay. Tapi kenapa begini? Nah, itulah semangat. Jadi ada hal-hal yang sebetulnya di luar teks, walaupun itu merupakan maklumat, tetapi semangat itu akan terekspresi dari gestur tubuh, ya, terekspresi juga dengan, nah seharusnya kan begini, tapi kenapa begini? Nah, itu ekspresi. Itu pemahaman. Jadi tinggal kadangkala ini yang yang dibutuhkan sebetulnya oleh generasi kita, ya, dengan menghadirkan beliau-beliau ini yang mengalami pada saat itu, ya. Yang berikutnya adalah beliau ini memang bergerak sebagai pasukan, gitu kan ya, gerak cepatnya ya Pak ya, gerak cepatnya. Beliau yang lebih tahu persis, ya, di lapangan seperti apa. Nah, ini kaitan dengan teori juga. Bahwa kalau dalam buku kadang-kala hal-hal seperti itu tidak muncul. Padahal kebenaran sejarah itu adalah ada pada denyut nadi masyarakat kecil. Jadi masyarakat yang sudah tidak punya power lagi. Walaupun dulu punya power, sekarang beliau sudah veteran. Nah, tetapi denyut nadi kebenaran apa yang beliau ucapkan itu sebetulnya merupakan sesuatu yang harus kita catat dalam proses pembelajaran sejarah. Kalau ditarik di era kini berarti sebenarnya ada yang hilang nggak sih? Kenapa kemudian sampai semangat-semangat itu barangkali sekarang tidak lagi seperti dulu? Nah, itu kalau kita berbicara masalah, makanya sekarang dari Menteri Kebudayaan itu kan ada upaya menulis ulang atau menulis kembali sejarah. Nah, itu ya. Ya mudah-mudahan yang dimaksudkan itu nanti adalah bagaimana memahami konteks pada zaman itu. Sehingga tidak ditulis berdasarkan kepentingan pada zaman yang berbeda. Karena zamannya berbeda, itu pasti jiwanya berbeda, kepentingannya juga berbeda. Seperti tadi berbicara semangat, apakah sekarang kita sudah merdeka? Nah gitu ya. Apakah kita sekarang sudah betul-betul tidak dijajah oleh bangsa lain? Sebetulnya antisipasi itu sudah ada sejak tahun 1967. Jadi dalam program kabinet AMPRA, Amanat Penderitaan Rakyat, itu disebutkan. Bahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea pertama pun sudah ada. Sungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala macam dan seterusnya. Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Tapi kabinet AMPRA itu
mendesain mendetailkan lagi. Apa itu? Anti-imperialisme dengan segala bentuk dan manifestasinya. Bentuk, ini segala imperialisme, bentuk dan manifestasinya. Yang berbahaya itu adalah manifestasi. Nah sekarang kira-kira manifestasi apakah kita sudah merdeka secara ekonomi? Ya. Apakah merdeka secara budaya? Apakah juga merdeka dari secara psikologis, secara politik? Nah, karena itu kalau berbicara kemerdekaan, kita harus melihat secara menyeluruh, secara holistik. Tapi kalau Belanda sudahlah, udah selesai. Kita udah nggak perang fisik lagi kan? Oh iya, enggak ada. Tapi pernah tahu nggak kalau Belanda manifestasinya dalam bidang ekonomi? Contohnya, ini sekaligus kuliah sejarah kita. Nah, ya enggak. Ya kadang-kadang kan produk-produk asing bisa datang ke sini kan. Ya. Dan kita tergantung. Pernah tahu nggak dulu yang tidak menjajah kita secara ekonomi misalnya? Dulu kan rempah-rempah kita yang jadi daya Iya, tarik tuh. apa yang disebut dengan emas hijau. Nah, sekarang Korea tidak pernah menjajah kita dalam sejarah. Tapi manifestasi Korea gimana? Budaya. Dengan produknya. Samsung misalnya. Bahkan kita ketergantungan itu namanya salah satu ciri dalam imperialisme kolonialisme adalah membentuk masyarakat itu subordinasi, ketergantungan. Coba Mbak Evi sekarang, HP-nya rusak, Samsung, bawa ke reparasi. Tukang reparasi mengatakan kapan? Jadinya kan ditanya itu, ini 3 hari, apa nggak bisa cepat ya besok ya? Ketergantungan kita luar biasa kan, tapi kita tidak menyadari itu. Nah karena itulah memang harus berdikari. Bukan saja kita tergantung, tapi bagaimana kita belajar dari bangsa lain yang sudah memiliki kemampuan di bidang teknologi. Itu yang dikatakan kita tidak lagi kompetitif, tetapi kita harus berkolaboratif dengan bangsa-bangsa yang besar. Nyambung dengan yang tadi disampaikan Pak Mahmud. Jadi kalau dulu perangnya kan perang bawa bambu runcing, bawa tembak gitulah. Sekarang perangnya bentuknya udah berbeda ya. Kalau dulu musuhnya kan jelas, Belanda, Jepang. Sekarang musuhnya mungkin juga berbeda. Seperti Pak Mahmud sampaikan, permasalahan bangsa tadi ya bahasanya. Nah, bagaimana semangat Anda ini coba Anda tularkan kepada generasi sekarang Pak Mahmud? Dengan cara-cara apa yang dilakukan oleh LVRI? Jadi gini, kita jangan melupakan sejarah namanya. Kemudian kami ini veteran ya khususnya, itu ditugasi oleh Dignas itu untuk menyampaikan JSN 45, artinya jiwa semangat nilai perjuangan 45. Dari yang lalu itu terakumulasi 45, kita mampu untuk mengakumulasi itu. Nah ini nantinya menjadikan senjata moral di dalam apa saja menghadapi permasalahan bangsa. Ini senjata moral. Nah senjata moral ini apa? JSN 45 kan jiwa semangat nilai perjuangan 45. Rupanya apa akhirnya? Itu berupa kesetiakawanan. Ini banyak isinya, Pak. Nah, kemudian patriotisme atau pahlawanan. Kemudian ini terakumulasi dengan didasari yang ada sekarang yang resmi di Indonesia atas dasar kecintaan bangsa ini dan sebagainya, senasib penanggungan, kemudian macamnya akhirnya dengan dua tadi dengan jiwa nasionalisme jadinya. Nah, jiwa nasionalisme ini masih eksis yang JSN 45 tadi untuk menghadapi di era yang sekarang kan permasalahan bangsa. Nah, permasalahan bangsa ini apa yang disebutkan tadi itu banyak sekali. Ekonomi, ideologi, hankam juga kan gitu ya. Kemudian budaya terutama dan sebagainya. Pasar. Nah, ini dengan jiwa semangat ini untuk mengatasi itu semuanya. Sehingga akan terjadi nantinya tidak terjadi permasalahan bangsa yang kaitannya dengan tadi. Musuh kita sekarang permasalahan bangsa ini apa? Koruptor, narkoba, separatisme, kemiskinan, kebodohan. Nah, ini dari ini semuanya kita mampu untuk sebagai menanggulangi sebagai ancaman itu. JSN 45 tadi. Siap. Prof, kalau dulu itu kan kalau misalnya perang semangatnya itu luar biasa. Saya sering dapat cerita dari Eyang Kakung saya yang tinggal di Jogja. Beliau dulu juga ikut perang di masanya. Bahwa semangat untuk sama-sama membawa bambu runcing perang musuh Belanda itu luar biasa. Tapi sekarang gimana caranya kita bisa menjaga semangat itu untuk memerangi tadi bentuk-bentuk penjajahan baru?
Jangan-jangan kita nggak ngeh kalau kita sekarang sebenarnya sedang dijajah gitu, Prof. Dewa. Ya, saya ambil dari pandangan Bung Karno aja lah. Itu di dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi itu udah terkenal, itu apa namanya, tahun lama itu 60-an itu. Beliau tahu yang sesepuh saya ini. Jadi begini. Setiap zaman, setiap orde, setiap masa kita berjuang. Tapi konteks perjuangannya berbeda. Ya. Kalau dulu dalam rangka untuk kemerdekaan, perjuangan kita itu diplomasi dulu. Dengan berdirinya organisasi-organisasi. Tapi begitu merdeka, beliau sudah sampaikan tadi, ada peristiwa-peristiwa. Tidak diakui kemerdekaan kita. Apakah oleh sekutu, Belanda ingin masuk ke Indonesia, belum lagi peristiwa-peristiwa itu yang menyebabkan peristiwa kedaerahan secara konfrontasi. Jadi ancaman, hambatan, gangguan itu dari luar lebih banyak, bukan dari dalam. Tapi begitu pengakuan kedaulatan 49, tepatnya 17 Agustus 50, musuh kita bukan lagi luar, tapi diri kita sendiri. Karena ada laskar-laskar yang tidak puas, sehingga muncul peristiwa-peristiwa separatisme. Apakah DI, PRRI Permesta, ya, dan bahkan ada tempat-tempat lain juga, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Itu konteks perjuangan kita menghadapi. Nah, kalau sekarang bagaimana? Saya kira konteks perjuangan kita juga paling sulit adalah menghadapi keinginan kita sendiri. Diri kita sendiri. Gitu. Makanya dulu mengatakan Belanda lebih lama, tidak sekejam Jepang. Jepang itu kan Asia. Asia lebih kejam daripada Belanda. Tetapi sekarang bangsa kita terkadang lebih kejam daripada Jepang. Oh, ini bahaya ini. Bahaya. Dan kadang-kala diri kita itu lebih kejam daripada orang lain. Karena apa? Keinginan. Tidak sama dengan kebutuhan. Oke. Kalau dulu musuhnya jelas, kelihatan depan mata. Maju, ayo. Perang bersama gitu. Nah, sekarang kan berarti butuh kecerdasan untuk mengidentifikasi siapa sebenarnya musuh kita. Iya, betul. Karena itu, bangsa yang besar, ya, bukan saja, betul dikatakan beliau, ya, apa yang disebut dengan Historia Magistra Vitae. Sejarah itu guru bangsa. Masa lalu itu yang baik kita teruskan, yang tidak baik tidak usah teruskan, atau ada manfaat apa dari masa itu yang kita pakai sekarang. Jadi tidak selalu masa lalu mesti baik enggak, atau sebaliknya enggak. Tetapi kita belajar semua dari situ. Nah, karena itulah di dalam proses berbangsa dan bernegara ini, menurut saya memang harus ada kecerdasan. Apa itu? Satu, kita harus kritis. Kalau kita tidak kritis menghadapi tantangan zaman, akan terjadi krisis. Caranya gimana? Saya nyambung di beliau katakan tadi. Nasionalisme betul-betul mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu. Dari yang pertama sampai yang kelima. Intinya apa? Pancasila itu kan kalau diperas menjadi trisila, sosionasionalisme, sosiodemokrasi. Kalau diperas lagi menjadi satu, gotong royong. Nah, gotong royong itu adalah bagian dari bagaimana kita berkolaborasi dengan perbedaan, dan nasionalisme bisa muncul. Karena dalam nasionalisme itu ada nilai-nilai apa? Kita harus punya harga diri loh. Gitu. Harga diri. Kalau kita tidak punya harga diri dengan bangsa lain, nah kita akan diobok-obok. Oke. Jadi yang poinnya kedua, adalah, kepribadian. Kita sudahkah berkepribadian Nusantara? Harga diri, kepribadian, persatuan, baru kemerdekaan. 4 itu harus dipegang. Itu karakter-karakter yang, atau bukan karakter ya, tapi apa makna dan karakter yang indikator yang ada di dalam nilai nasionalisme. Yang sulit yang sebelah mana dari sekian poin itu tadi? Semuanya sulit. Tidak gampang. Itu yang saya katakan, kita bisa dari segi budaya akan dikuasai bangsa lain. Kita akan krisis budaya kalau kita tidak kritis terhadap berbagai pengaruh budaya. Saya mau tanya ke Pak Mahmud. Pak Mahmud, ada yang bikin Anda prihatin nggak? Apa yang terjadi di negara kita belakangan ini? Tadi kan sudah ditemukan ada 4 hal penting tadi ya, indikator tadi.
oleh Prof. Dewa Agung? Ya, ada. Jadi Kegalauan ya, kalau bahasanya anak muda sekarang keprihatinannya kegalauan. ada. Namun kami veteran ini ada tugas khusus. Tugas khususnya adalah untuk mewariskan nilai-nilai perjuangan 45. Kemudian melestarikan nilai-nilai perjuangan 45. Nah, mewariskan ini apa isinya? Isinya yaitu JSN 45, jiwa semangat nilai perjuangan 45. Kenapa harus 45? Karena tahun itu sudah bisa mengakumulasikan jadi satu untuk senjata moral yang akan datang menghadapi aksa. Apa yang disampaikan Profesor tadi sama. Jadi nilai-nilai ini sebenarnya sejak dulu ada. Nilai misalnya nilai disiplin. Nah, nilai apa tadi itu banyak ya di situ. Nilainya 3 kita ambil. Harusnya 10, 3 kita ambil. Ada yang nilai 1 kita ambil. Nah, itu dia akumulasikan nilai-nilai ini tahun 45. Yang tidak bernilai ya, karena nilai ini artinya kan sesuatu yang bernilai kan. Nah, ini nilai-nilai diakumulasi oleh veteran kemudian mampu untuk dirangkum jadi satu untuk menghadapi permasalahan setelah 45 ini. Ternyata sampai dengan 49 nilai-nilai ini yang tadi dari di kumpulan itu bisa untuk mengatasi selama 4 tahun ini sehingga Indonesia itu merdeka dan berdaulat. Nah, ini nilai-nilai ini sebagai senjata moral. Karena ini ada ya dengan fisik, ya dengan diplomat dan sebagainya. Tapi nilai-nilai ini harus masih terpatri di dadanya untuk menghadapi permasalahan bangsa yang ada waktu itu Belanda kembali dan sebagainya itu ya. Nah, sampai sekarang 49-50 katakanlah dalam arti dalam kaitan dengan era sekarang globalisasi kan lebih banyak lagi ya, banyak lagi ada separatisme tadi, ada kemudian kemiskinan, narkoba, koruptor dan sebagainya, banyak sekali itu dengan nilai-nilai ini yang tadinya dikumpulkan itu masih eksis untuk mengatasi itu semuanya. Gitu. Saya tuh sambil membayangkan gitu kondisi di masa lalu gitu. Andaikan Pak Dewa Agung hidup di tahun 45 atau 945 gitu, kira-kira kita bisa mengambil peran di sisi yang mana ya? Kalau saya mungkin di radio ya, RRI kan juga 1945. Ya mungkin estimasi aja ya, estimasi. Kalau saya pada tahun itu ada gitu. Nah, tentu ada idealisme ya. Idealisme itu apa? Pasti kemerdekaan. Pasti kemerdekaan. Nah, kalau udah kemerdekaan berarti saya harus posisi di bidang apa? Gitu ya. Kalau saya waktu itu jadi guru, mungkin dari SR dulu masa Belanda gitu. Saya akan tanamkan jiwa-jiwa nasionalisme yang berpedoman pada kebesaran masa lalu. Bahwa Indonesia ini sebetulnya bukan hanya tahun 45 sebagai negara yang sejak 45 negara besar, tetapi sebelumnya udah menjadi negara yang besar. Apa itu? Perspektifnya historis. Dulu aja sudah pernah loh masa kerajaan Sriwijaya besar. Sebesar itu Indonesia. Dan pada saat itu loh Majapahit juga sudah besar. Nah, ini kan motivasi. Nah, karena itulah kenapa Muhammad Yamin mengatakan negara kesatuan Indonesia yang pertama itu Sriwijaya. Negara kesatuan yang kedua itu adalah Majapahit. Dan ini adalah negara kesatuan Indonesia yang ketiga. Itu perspektif historisnya. Ya, saya mungkin karena sudah 39 tahun jadi guru. Nah, ya, pasti itu ikut mempengaruhi. Saya akan jadi guru pada saat itu dan menanamkan nilai-nilai itu kepada masyarakat. Pada zamannya. Pada zamannya. Iya. Ya. Jadi pada zamannya kita akan mengambil peran masing-masing gimana caranya pokoknya Indonesia bisa merdeka. Nah, tugas kita sekarang adalah mengisi kemerdekaan ini dengan semangat 45 yang tadi Pak Mahmud berulang kali sampaikan, nilai-nilai yang terkandung di sana. Maka sebenarnya hal praktis apa yang bisa dilakukan oleh generasi sekarang ini, Prof? Ya, sebetulnya begini ya, tauladan aja. Itu kalau kita berbicara tentang pendidikan, ya kita ambil dari Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa Tulodo, ing madya mangun karsa tuduga. Siapa itu? Semua guru.
Karena guru itu ada catur guru. Dalam filsafat Jawa ada guru itu. Itu. Siapa yang jadi guru, menjadi toladan? Guru Rupoko. Orang tua itu harus memberikan toladan kepada anak-anaknya yang terkait dengan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan negara. Kalau orang tuanya saja tidak memberikan nilai yang positif, guru di sekolah pun tidak akan bisa merubah cara berpikir mereka. Itu disebut dengan proses sudah terbentuk habituasi karena terbentuk oleh proses sejarah yang lama. Itu merubah mindset itu kan nggak gampang. Kata guru, guru Rupoko itu. Jadi orang tua pertama. Itu jadi pondasi untuk menghadapi ini penjajahan bentuk baru sekarang. Oh iya, Oke. saya kira itu. Yang kedua itu juga nggak bisa karena ada guru yang lain, guru pengajian, sekolah. Yang ketiga, guru wisesa. Pemerintah pun harus mampu memberikan kebijakan-kebijakan dan toladan-toladan dalam kaitannya bagaimana hidup berbangsa dan negara dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Dan yang terakhir, tidak perlu dikhawatirkan lagi. Guru Swadyoyo yang maha kuasa itu pasti mengajarkan sesuatu yang baik sesuai dengan kitab suci dan agamanya masing-masing. Nah, kalau itu sudah berkolaborasi, tidak jadi masalah itu. Kadang-kala kan masalahnya gurunya di sekolah ngajarkan baik, di rumah enggak. Nggak konsisten. Nggak konsisten. Padahal itu adalah fondasinya dikatakan tadi. Utama dan pertama. Nah, kan itu mari kita bersama-sama sesuai dengan status peran kita kedudukan. Kalau saya sebagai seorang guru, ya saya akan sampaikan lewat mahasiswa saya. Kalau beliau mungkin akan disampaikan setiap diundang oleh siapa nilai-nilai itu. Mbak juga di sini bekerja di siaran, bagaimana menyelipkan itu dan harus diikuti dengan tauladan. Ya. Kadang-kadang kan sekarang itu orang bisa ngomong tapi belum tentu bisa melaksanakan. Berarti PR-nya internalisasi nilai-nilai nasionalisme dan semangat itu yang salah satu bisa jadi solusi sebenarnya. Iya. Oke. Salah satu itu. Jadi kalau punya semangat nasionalisme tidak akan ada konflik etnis. Indah sekali negeri ini kalau misalnya itu terwujud. Sangat. Tidak ada konflik yang terkait dengan masalah perbedaan sara. Karena nasionalisme sudah kebangsaan. Artinya kan nation. Nation itu cinta bangsa. Bangsa itu siapa? Cara filosofis bangsa itu hanya ada 3. Bangsa manusia apapun etnisnya. Yang kedua bangsa tumbuh-tumbuhan. Oke. Apapun jenisnya. Dan ketiga bangsa hewan apapun bentuknya. Nah, kita masih sesama manusia, sesama bangsa. Gitu kan ya. Indah sekali Indonesia kalau bisa seperti itu. Nah, ini peran guru. Guru siapa? Ya guru di rumah, guru di sekolah, pemerintah juga dengan kebijakan-kebijakannya. Itu saya kira. Baik. Dengan itu maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa merdeka dan bangsa yang besar. Iya. Ke Pak Mahmud, ada pesan apa untuk generasi sekarang? Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih atas perjuangan yang sudah Anda dan para pejuang lainnya lakukan untuk bangsa ini. Saya yakin Anda dan kawan-kawan punya harapan besar untuk generasi sekarang. Yang pertama, jangan melupakan sejarah perjuangan. Yang sekarang udah luntur lah kira-kira itu ya, ada agak luntur. Yang kemudian yang kedua, jiwa semangat nilai perjuangan dulu itu harapannya terpatri di dadanya bangsa kita sekarang ini untuk dilaksanakan ke depan, sekarang dan ke depan untuk mengatasi suatu permasalahan bangsa yang ada sama dengan sekarang. Ini masih masih konsis lah jiwa semangat nilai yang dulu itu. Saya kira ini untuk mendasari dalam rangka menghadapi permasalahan bangsa yang ada. Permasalahan bangsa yang ada itu banyak tadi sudah saya sebutkan. Kemudian yang ketiga, perlu dimengerti bahwa negara Indonesia ini merdeka bukan karena apa yang disampaikan Mbak tadi ya. Bukan hadiah ya? Ya bukan hadiah, bukan diberi sama orang lain, tetapi atas dasar perjuangan. Perjuangan korban jiwa raga, darah dan tetesan air mata. Itu perlu dipahami oleh. Kemudian jiwa nasionalisme tadi yang didasari mungkin Pancasila, Undang-Undang 45,
NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika itu harus menjadi salah terpati di dadanya, sehingga bangsa Indonesia mempunyai karakter yang itu. Akhirnya orang lain kalau mau ke sini, jangan coba-coba. Bangsa Indonesia punya karakter itu, sehingga permasalahan tadi otomatis nanti akan takutlah kira-kira demikian ya, dengan yang terpati di dadanya. Kira-kira demikian ya Pak. Ya. Terima kasih semangatnya yang luar biasa, semangat 45 yang semoga bisa menular kepada kami generasi penerus ini supaya bisa tetap kami jaga, kami hidupi gitu ya, dan juga kami isi. Terima kasih sekali lagi Pak Mahmud. Salam untuk bapak-bapak, ibu-ibu dari Legiun Veteran Republik Indonesia. Ini di Kota Malang masih banyak yang aktif sampai sekarang? Jadi tadi kalau veterannya itu sekitar 330 sekian, masih banyak. Kota Malang ada 5 kecamatan. Alhamdulillah. Terima kasih. Salam untuk seluruh anggota LVRI Kota Malang. Terima kasih Prof sudah sharing cerita bersama kami. Tadi kita udah jalan-jalan ke masa lalu, jalan-jalan ke masa sekarang, dan juga insya Allah kita siap untuk menatap masa depan. Karena semangat 45 yang tadi sudah disampaikan oleh Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan Mahmud Esa, Ketua DPC Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI Kota Malang, dan juga tadi teori ya sekaligus insight yang disampaikan oleh Prof Dewa Agung bisa mengingatkan kita tentang betapa pentingnya kita juga menjadi bagian untuk mengambil peran mengisi sejarah, mengisi kemerdekaan, karena sekarang akan jadi sejarah juga di masa yang akan datang. Sekali lagi, Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 tahun 2025. Kami dari Podcast Ruang Tamu Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan, sekaligus juga untuk pendengar Radio Republik Indonesia Malang. Merdeka!